ULM dengan Disnaker Trans Kabupaten Banjar dan memperoleh pengetahuan tentang cara pembuatan kartu AK1 untuk pencari kerja di Dinas Kertrans Kabupaten Banjar. Poin kedua yaitu bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, poin pertama yaitu meningkatkan wawasan keilmuan dan teknologi di bidang statistika. Poin kedua, mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan di bidang statistik pada dunia kerja. Yang ketiga yaitu melatih tanggung jawab dan disiplin dalam pengintegrasian data, diseminasi informasi, dan manajemen waktu dalam menjalankan tugas yang diberikan. Poin ketiga yaitu bagi program studi statistika. Poin pertama yaitu menjalin kerjasama antar program studi statistika dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang kedua, meningkatkan reputasi dan kredibilitas program studi statistika di kalangan instansi atau badan usaha milik pemerintah. Ketiga, menjadikan tolak ukur pengembangan dan pencapaian kinerja program studi statistika khususnya dalam hal pemantauan dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan instansi. Dinas Kertrans Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Konsep tersebut diimplementasikan dengan menertibkan undang-undang tentang pemerintah daerah dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya yang merupakan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Pembentukan Dinas Kertrans Kabupaten Banjar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pada pasal 11 ayat 2 yang menyebutkan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah atau kota meliputi pekerjaan sales manager, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, tanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja. Di slide berikutnya yaitu visi, misi, dan tujuan instansi. Yang pertama adalah visi dan misi. Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Banjar yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau bisa disebut RPJMD, Kabupaten Banjar tahun 2016 sampai 2021 yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah. Dan visi dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sejahtera yang mempunyai arti kesejahteraan rakyat berupa keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai. Yang kedua, barokah yang berarti suatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak. Poin kedua yaitu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang tenaga kerjaan adalah menurunnya angka pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 0,8 di tahun 2019. Berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan oleh tim peninjau Dinas Kertrans, maka tujuan yang ingin dicapai mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan isu-isu ketenaga kerjaan mendatang. Slide berikutnya adalah slide saat saya magang di Dinas Kerja Tenaga Kabupaten Banjar. Seksi Informasi Pasar Kerja yaitu seksi IPK adalah salah satu seksi yang ada di Dinas Kertrans Kabupaten Banjar. Seksi IPK merupakan pintu pertama untuk melakukan pelayanan di Dinas Kertrans Kabupaten Banjar. Seksi IPK melayani masyarakat untuk melakukan pelayanan AK1 dan informasi pasar atau lowongan kerja.
Bidang ini merupakan pintu pertama untuk melakukan pelayanan kartu pencari kerja atau bisa disebut kartu AK1 dan informasi pasar atau lowongan kerja. Selain itu, ada pun bentuk kegiatan KL secara umum yaitu memasukkan data pencari kerja, melakukan pelayanan membuat kartu AK1. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu data statistik. Di sini saya menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja, yaitu ukuran lokasi, metode, median, dan lain-lain. Ukuran variabilitas, varians, standar, deviasi, dan range. Bentuk Q-News, kurtosis, dan plotbox. Data berdasarkan sumber, yaitu ada data primer dan sekunder. Data berdasarkan sifatnya, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data teknik pengambilan data, yaitu dari observasi, wawancara, dan penelusuran literatur. Di sini ada data yang saya ambil dari data IPK, pencari kerja berdasarkan umur. Di sini saya ambil 3 bulan data pencari kerja, yaitu pada bulan Oktober, November, dan Desember. Dan saya masukkan ke dalam software aplikasi SPSS. Di sini bisa dilihat nilai minimum dan maksimum. Nilai minimum yaitu 0 dan nilai maksimum pada bulan November yaitu 73. Nilai mediannya 24,02 dan Desember nilai minimumnya 0, maksimumnya 78. Oktober minimumnya 0 dan maksimumnya 72. Bisa dilihat di data di grafik. Pada bulan Oktober yaitu terlihat lebih tinggi, dan pencari kerja pada November berdasarkan umur 29 sampai 29 dan pencari kerja Desember berdasarkan umur 30 sampai 44. Pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan di sini yang saya ambil yaitu pada 3 bulan dari Oktober, November, dan Desember. Bisa dilihat di sini saya juga memasukkan ke software aplikasi SPSS. Bisa dilihat nilai minimum dan maksimum. Nilai minimum di bulan November yaitu 0 dan maksimumnya 72. Dan nilai Oktober yaitu 0 sampai 77 dan nilai Desember 0 sampai 68. Dan pada bulan November yaitu 13,63, Oktober 15,00, Desember 15,75. Dilihat pada grafik di sini, yaitu tidak pada bulan Desember tidak tamat SD yaitu 1. Pada bulan Oktober
dan SLTP di bulan November sebesar di bulan Oktober yaitu 1, November 3, dan Desember 3 orang. Pencari kerja pada bulan Desember berdasarkan SLTA yaitu ada 77, dan November 73, Desember ada 68 orang. Diploma 1 pada Oktober tidak ada atau 0, November 0, dan Desember 9. Diploma 3 pada bulan Oktober 12 orang, November 9 orang, dan Desember 19. Dan sarjana atau S1 20 pada bulan Oktober 29, November 23, dan Desember 26. Dan pasca sarjana atau S2 yaitu 0 pada bulan Oktober, pada bulan November 2, dan bulan Desember 0. Pelaksanaan kerja lapang di slide selanjutnya. Di sini saya melakukan pelaksanaan kerja lapang dari tanggal 13 Januari sampai 14 Februari 2020 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar yang di Jalan Ayani kilometer 37 nomor 119 Kelurahan Sungai Paring, Matapura. Di sini ada jadwal yang tertulis yaitu dari Senin sampai Kamis pukul jam 8 sampai jam 4 sore, terkecuali hari Jumat dari jam 8 sampai jam 11 siang. Adapun bentuk kerja lapang yaitu kerja lapang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar pada bagian seksi informasi pasar kerja merupakan kegiatan berupa magang kerja. Adapun beberapa tugas yang dilakukan yaitu melakukan kegiatan seperti pelayanan terhadap berkas, penyeleksian berkas, dan penginputan data pembuat kartu kuning, sehingga didapatkan luaran berupa kartu kuning yang digunakan untuk memenuhi persyaratan melamar kerja di perusahaan yang diminati. Selanjutnya, rincian kerja lapang. Di sini ada 5 minggu saya bekerja lapang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar. Minggu pertama yaitu tanggal 13 sampai dengan 17 Januari 2020. Yang pertama, pengenalan posisi kerja, penginputan data pencari kerja, dan konfirmasi surat kerja lapang. Minggu kedua yaitu 27 sampai 31 Januari, pembuatan kartu kuning, penginputan data pencari kerja, konfirmasi pembimbing eksternal. Minggu ketiga yaitu 10 sampai 14 Januari 2020, seleksi berkas pencari kerja, penginputan data pencari kerja. Minggu keempat yaitu tanggal 18 sampai 22 Januari, seleksi berkas pencari kerja, penginputan data pencari kerja, kunjungan dosen pembimbing internal. Dan minggu kelima yaitu 3 Februari sampai 7 Februari 2020, seleksi berkas pencari kerja, penginputan data pencari kerja. Dan di sini kontribusi pada instansi. Di sini saya di bidang pelayanan atau penyeleksi berkas. Dan di sebelah sini yaitu teman saya sebagai penginputan data. Sering juga saya gantian posisi untuk bisa merasakan penginputan data. Data tersebut akan dimasukkan ke tampilan ke website ayokemnaker.go.id. Di sini data yang tercantum adalah seperti tingkat pendidikan, umur,
Lalu penutup. Kesimpulan yang diambil dari kegiatan kerja lapang ini adalah penulis dapat mendapatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman bekerja di dunia kerja, dan gambaran terkait keadaan umum di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui cara pembuatan kartu pencari kerja atau kartu kuning yang bertujuan sebagai bukti seorang pencari kerja dalam melakukan pelamaran kerja di suatu instansi atau perusahaan yang diminati. Dari hasil analisis deskriptif, dengan variabel umur dapat disimpulkan bahwa pada kelompok umur 20-29 tahun lebih dominan dan memiliki presentasi yang tinggi dibandingkan dengan kelompok umur yang lain. Berdasarkan tingkat pendidikan, pencari kerja dengan tingkat pendidikan SLTA lebih banyak dan memiliki persentase yang lebih tinggi, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan sarjana atau S1. Saran di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, saran bagi mahasiswa. Saran bagi mahasiswa dalam memilih kerja atau perusahaan untuk kerja lapang, hendaknya disesuaikan dengan minat dan jurusan di bidang statistika. Bagi mahasiswa yang ingin magang agar dihimbau untuk memperhitungkan waktu kerja lapang. Yang ketiga, disarankan kepada mahasiswa agar mengerjakan laporan kerja selama masa kerja lapang berlangsung dan bersikap lebih disiplin dan bertanggung jawab selama melaksanakan kegiatan kerja lapang atau KL di instansi terkait. Saran yang kedua yaitu bagi instansi. Jika ada beberapa mahasiswa magang di instansi yang sama, sebaiknya dibagi ke seksi yang berbeda agar nantinya mahasiswa dapat saling bertukar informasi mengenai kegiatan yang dilakukan pada setiap seksi. 2. Memberikan arahan lebih dan pelatihan tentang pekerjaan sesuai latar belakang instansi terkait. Yang ketiga yaitu bagi program studi. Program studi agar dapat membantu mahasiswa mencari tempat kerja lapang sesuai jurusan dan keahlian yang diambil di bidang statistika. Yang kedua, program studi agar bisa berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaan kerja lapang mengenai waktu pelaksanaan sehingga mahasiswa tidak tergesa-gesa dalam mencari lokasi kerja magang. Program studi melakukan kerjasama dengan beberapa instansi atau perusahaan terlebih dahulu agar nantinya mahasiswa sudah terarah untuk memilih di mana akan melakukan kegiatan kerja lapang. Berikut adalah persentase dari saya. Jika ada pertanyaan, mohon disampaikan. Mohon ditanyakan. Terima kasih Alvin. Saya mungkin mintakan ke Bu Laila dulu Bu, masukannya mengenai presentasi Alvin. Silahkan Bu Laila. Ya, maaf di sini hujan jadi aku kurang. Iya Bu, sama Bu. Ini saya juga pakai headset nih biar dengar. Iya. Berisik. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin, saya rasa sudah bagus artinya, tapi mungkin di slide yang nomor yang sebelum tinjauan pustaka itu ada kalimat yang terulang-ulang. Mungkin Alvin ini kan ada nih seksi informasi pasar kerja dan salah satu seksi yang ada di Kecamatan Kabupaten Banjar yang merupakan pintu utama untuk melakukan pelayanan pemasukan Kabupaten Banjar. IPK melayani masyarakat untuk melakukan pelayanan informasi pasar kerja atau kerja. Bidang ini merupakan pintu utama. Ya ini kan sudah kalimat yang kedua ini sudah ada di kalimat yang pertama, Pin. Iya, Bu. Nanti dirubah aja, saran-saranku dirubah aja kegiatannya nih untuk apa, input ke Ayukan Naker
.go.id itu kegiatan selanjutnya setelah melakukan pelayanan, karena kita menginput data ke Ayopernaker, ke aplikasi ayopernaker.go.id. Mungkin itu, Pin. Iya, Bu. Terus itu ada terus di itu yang kerja lapangan. Mungkin ada ada tulisan, ada kalimat membuat kartu kuning. Untuk pembuat kartu kuning itu sekarang diganti dengan angka 1, Pin, bukan kartu kuning lagi, karena kan bentuknya kartu putih, nggak kartu kuning lagi. Untuk sekarang kartunya itu yang berdasarkan peraturan Permenaker disebut dengan kartu angka 1, kartu pencari kerja, bukan kartu kuning lagi. Mungkin ada sini ada kalimat, beberapa kalimat ada kartu kuning. Mungkin diubah aja, Pin, jadi kartu angka 1 dalam kurung kartu pencari kerja. Oh iya, Bu. Berarti yang kartu kuning diganti jadi angka 1 aja. Ya, di angka 1 aja. Mungkin itu, Bu Dewi. Nih, terima kasih, Bu Dewi. Saran ulur itu aja, Bu, dulu. Oh, baik, Bu. Terima kasih banyak atas masukannya. Nanti Alvin diperbaiki ya sarannya Bu Laila tadi. Iya, Bu. Kemudian kalau saya boleh saran, coba dari slide pertama, Alvin. Oke. Di slide pertama sudah bagus saja. Kalau nanti, kalau saya pribadi, saya nanti nggak usah disebutin titelnya ya, Vin, langsung aja Ibu Dewi Anggreni gitu, biar kamu nggak ribet. Iya, Bu. Ya, kan sudah ada di situ, jadi nggak perlu dituliskan. Tapi itu SSI-nya, S-nya besar ya, Vin. Iya, Bu. Oke, slide kedua. Slide kedua sudah bagus. Cuman nanti Alvin ketika presentasi jangan membaca ya, Vin, apa yang sudah ada. Mungkin kamu bisa kayak cerita gitu aja. Tapi untuk para peserta bisa melihat PowerPoint-nya. Cuman Alvin lebih kepada kayak bicara cerita gitu loh, Vin. Jangan sampai yang Alvin ucapkan itu terlalu sama dengan yang ada di PPT. Jadi kesannya kayak membaca. Bisa kan, Vin? Iya, Bu. Sudah, lanjut ke yang kalau di sini mata kuliah wajib, ini latar belakangnya ya. Terus yang ketiga, tujuan umum khusus. Kalau bisa nanti agak diperbesar kalimatnya ya, Vin. Iya, Bu. Ya. Jadi ini ya sudah bisa, bagus aja. Terus keempat, ini agak kabur ya, Vin ya? Atau di tempat saya aja? Oh, karena belum di ini ya. Oke. Iya, Bu. Nah, ini juga di sini tadi Alvin seperti membaca ya. Jadi kalau bisa poin-poinnya aja, misalnya bagi penulis mendapatkan pengalaman kerja, kemudian bisa menjalin kerja sama, gitu-gitu loh, Vin. Kemudian bisa memperoleh pengetahuan bagaimana cara membuat kartu tenaga kerja atau AK1 gitu. Bagi mahasiswa bisa meningkatkan wawasan ilmu pengetahuannya, terutama di bidang statistik, dapat pengalaman, keterampilan, dan melatih tanggung jawab, serta kedisiplinan diri. Gitu-gitu loh, Vin. Jadi di ringkas-ringkas aja, meskipun kamu tuliskan di sini semua lengkap, nggak apa-apa. Cuman ketika Alvin ngomong, itu yang ringkas aja. Jadi tidak terkesan membaca dan terlalu detail jadinya ya. Iya, Bu. Nah, terus lanjut. Di sini sejarah dari Disnaker Trans. Nah, sejarah Disnaker Trans juga nggak perlu kamu baca semua. Paling intinya aja bahwa Disnaker itu dibentuk berdasarkan kebijakan desentralisasi misalnya. Dan pembentukan desentralisasi ini pada tahun berapa gitu menurut Undang-Undang Nomor berapa, sudah cukup segitu aja. Kemudian paling kalau mau juga ada bidang-bidangnya, itu berapa macam bidang di dalam Dinas Tenaga Kerja ini gitu loh. Ya, meskipun kamu udah tulis semua di sini kan orang bisa baca sendiri. Terus berikutnya, nah visi misi
Visi misi ini juga ini sudah di-scan ya. Kalau tujuan, oke. Nah, mungkin bisa di-highlight sama Alvin sendiri, nanti punya catatan kecil sendiri nanti ketika presentasi. Itu misalnya visi misi dari Disnaker Trans itu satu, mensejahterakan masyarakat misalnya. Dua, memberikan manfaat bagi kemaslahatan orang banyak. Dan tujuannya itu adalah ingin mencapai misalnya pemerataan pembangunan di bidang ketenagakerjaan sehingga menurunnya angka pengangguran gitu ya. Selanjutnya nanti ada di situ kan keterangannya. Jadi nggak usah dibaca per kata ya yang sudah ada di PPT. Ya, Bu. Terus di sini tadi sudah diberikan masukan oleh Bu Laila. Ini infonya, seksi informasi pasar ya, tempat kamu melakukan KL. Oke, sudah. Dan di sini juga lagi-lagi jangan dibaca ya, Vin. Bilang aja ketika kerja lapang saya ditempatkan di seksi informasi pasar kerja atau yang disingkat dengan IPK gitu itu. Di mana seksi IPK ini melakukan salah satu atau bentuk tugasnya berupa melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang mencari atau yang ingin membuat kartu pencari kerja AK1, kemudian memberikan informasi pasar lowongan kerja, kemudian juga membantu memasukkan data pencari kerja, sudah ya. Ya, Bu. Terus penjualan pustaka, terus ini iya sudah. Jadi ini juga jangan dibaca ya, Vin, jangan terlalu dibaca, maksudnya dijelaskan secara umum aja. Kalau analisis deskriptif itu menjelaskan sebuah data menjadi informasi yang bermakna gitu kan, meliputi ukuran lokasi, variabilitas dan bentuk. Kemudian berdasarkan sumbernya, data ada dua, primer, sekunder, dan berdasarkan sifatnya ada kualitatif, kuantitatif, serta tekniknya tadi sudah dijelaskan, sudah bagus. Slide berikutnya. Nah, untuk yang ini tadi kan tujuan pustaka ya. Nah, sebelum ini ke Alvin mungkin lebih ke slide berikutnya, Vin, yang apa ya? Rincian kerja apa ya? Coba. Ini kan masih tinjauan pustaka, Vin. Jadi ini kan merupakan hasil sebenarnya. Nah, sebelumnya tadi sebelum pelaksanaan. Jadi nanti pindahkan yang grafik-grafik tadi ke belakang aja. Jadi ini pelaksanaannya dulu. Jadi setelah tadi tinjauan pustaka kan tentang data ya. Tentang apa itu data, cara pengambilannya berapa macam gitu ya. Iya, Bu. Setelah itu baru kamu masuk ke sini pelaksanaan kerja lapangnya berapa lama, kemudian waktunya dari kapan. Terus next slide-nya. Nah, bentuk kerja lapangnya berupa apa? Terus nah, ini rincian kerja lapang. Terus lagi kontribusi pada instansi. Nah, terus ini, terus lagi. Nah, sebelum penutup, setelah yang kamu bilang menginput data, nah lalu kamu tampilkan bahwa saya juga ada melakukan sedikit analisis mengenai data tenaga kerja, lalu kamu masukkan yang grafik tadi. Sebelum penutup, Bu. Ya? Iya, Bu. Nah, kemudian coba kamu balik ke grafik. Jadi sebelum penutup masukkan dua halaman grafik ya. Yang pertama berdasarkan usia. Berdasarkan umur, Bu. Ya, berdasarkan umur atau usia. Nah, Alvin harus berlatih cara membaca grafik data tabel. Jangan sampai bacanya per apa ya, maksudnya kayak tadi minimum 0, maksimum 73 gitu-gitu, nggak usah. Jadi langsung aja ini data tenaga kerja berdasarkan usia. Saya ambil dari 3 bulan terakhir di 2019. Ini tahunnya nggak ada loh, Vin. Jadi dikasih tahu sini pencari kerja dalam kurung 2019. Oktober, November, Desember, ya kan? Iya, Bu. Nah, kemudian ini kan jumlah ya. Nah, deskripsi statistik di sini ini totalnya N-nya 41 ya, Vin? Iya, Bu. Oktober, November. Ini juga nggak berurutan nih apa?
tabel deskripsinya. Iya. Kalau bisa diurutkan, berarti masing-masing ada 41 entry data kah maksudnya ini atau apa? Iya Bu, ada 41 entry data. Sama nggak dengan data yang ini? Beda. Ini pengelompokan usia. Oh, Kok jumlahnya nggak sama? Ini ada 8, di sini ada 120, 110, 126. Yang di tingkat usia tadi, Vin? Jangan sampai memunculkan nanti pertanyaan. Kan biasanya kalau ngentri data tenaga kerja itu kan kita berarti mencatat setiap orang yang datang, bukan? iya Bu. Nah, di bulan Oktober ada berapa banyak orang? Di bulan Oktober pencari kerja berdasarkan umur ada 120 Bu. Nah, 120 orang berarti kamu di sini yang deskriptif statisnya juga 120, bukan begitu? Harusnya ada 120 juga, dan nantinya nilai yang ada di deskriptif statistik ini kan jumlah orangnya. Oh iya Bu. Kalau 41 ini data apa? Kemarin tuh datanya ini kan kalau di SPSS tuh nggak bisa kelompok umur tuh digabung jadi satu, kan jadi apa? Kayak jadi teks gitu nah Bu. Jadi ulun urutkan dari 15, 16, 17, 18 sampai 19. Kayak gitu Bu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3, 15. Kalau misalkan kamu nggak bisa menjelaskan yang deskriptif ini, nggak usah, ini aja langsung. Berarti dua tabel Iya, dua dua tabel itu aja. Kan juga kalau dideskripsikan apa coba, mau bicara apa? Bingung kan? Mau bicara apa? Maksudnya maksimum nilai apanya gitu. Karena udah datanya udah dikelompokkan jadi tabel begini, langsung ke histogramnya. Dan di sini kamu bisa bilang bahwa overall itu secara umum itu tingkat, maksudnya data pencari kerja atau mayoritas pencari tenaga kerja itu berusia di 20 sampai 29 tahun. Tuh. Ya, meskipun ya ada yang di bawah 20 tahun dan ada yang di atas 30 tahun. Jadi nggak perlu detail banget gitu, secara umum aja. Dan di sini dilihat itu di bulan Desember cenderung agak lebih tinggi dibanding bulan Oktober dan November gitu loh, Vin. Bisa? Bisa Bu. Ya, terus slide yang berikutnya juga sama. Nah, slide berikutnya ini juga tingkat pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan. Ya, kamu lihat di situ juga sama kayak tadi prosesnya. Ya, nanti deskriptif statistiknya nggak usah, nggak apa-apa. Ya, jadi cara penampilannya juga hanya tabelnya dan grafiknya saja. Dan tadi cara bacanya juga sama ya dengan yang kelompok usia tadi, Vin. Bahwa ternyata dari data pencari kerja di Kabupaten Banjar itu kebanyakan tingkat pendidikannya SLTA. Ya? Ya, Bu. Kalau mau dicari persentasenya juga bisa sih, tapi di sini udah kelihatan kok. Ya. Dari waktu ke waktu itu mayoritas pencari kerjanya latar belakang pendidikannya SLTA, sedangkan yang sarjana masih sedikit tuh. Tuh, mungkin nanti ada informasi tambahan dari Bu Lela, kenapa kok kebanyakan SMA, apakah karena memang kerja, maksudnya apakah karena memang apa ya istilahnya apa sih istilahnya lowongan kerja itu apakah memang meminta SMA kebanyakan sehingga banyak pencari kerja yang latar belakang pendidikannya SMA ya. Jadi deskriptif statistiknya dihilangin aja ya, Vin. Iya, Bu. Dan kamu cara menjelasinnya secara umum aja. Oke. Nah, ini jumlah tadi sudah sesuai kan? Yang ini 120, 110, 126 sama nggak dengan jumlah yang di sebelumnya? Kalau di datanya saya masukkan langsung aja Bu ke
SPSS. Enggak, maksudnya data yang tingkat usia tadi loh, sama nggak nih jumlah orangnya? Beda, Sama Bu. nggak? Beda. Iya, Bu. 120, 110 tadi sama ya? Di Desember aja yang beda ya? Di Desember aja, Bu, yang beda, Bu. Kenapa bedanya? Karena nggak ngisi data kah atau apa? Saya ngambil tuh dari laporan Dinas Tenaga sudah Kerja. Oke. Iya, Bu. Kalau bisa ditulis bawahnya sumbernya Lovin sini. Oh iya, Bu. Di bawah gambarnya gitu, Bu. Iya, bisa. Ya. Iya, Bu. Nah, dari saya segitu, terus kesimpulan coba penutup. Terus, nah, kalau bisa di sini kesimpulannya Alvin dipoinkan aja. Kesimpulannya 1 apa, 2 apa gitu. Biar nggak kelihatan kayak tulisan semua gitu loh, Vin. Iya, Bu. Ya, nanti baru kesimpulan akhirnya yang tentang deskripsi datanya juga. Terus yang untuk prodi tadi sudah ada ya di belakang ya. Saran. Oh ya, ini sudah bagus. Tapi kamu nanti bacanya secara umumnya aja ya. Bagi mahasiswa misalnya hendaknya memilih instansi yang sesuai bidang minatnya. Kedua, misalnya bisa memanage waktu gitu, ya. Iya, Bu. Mungkin dari saya itu. Kira-kira dari teman-temannya ada yang mau menambahkan nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, bagus. Cukup. Bu Lela ada yang mau ditambahkan lagi, Bu? Mungkin cukup itu aja, Bu. Oh iya, Bu. Nanti bisa aja nanti sama Alvin. Oke, Semangat Bu. ya, Pin. Iya, Bu. Bu Lela, terima kasih banyak loh waktunya, Bu. Sama-sama, Bu. Saya terima kasih banyak juga diberi waktu, Iya. diberi kesempatan nih. Ini Alvin perlu latihan lagi ya, Vin. Tadi Iya, masih Bu. kelihatan kaku Membaca. ngomongnya. Kamu latihan dulu malam ini. Tuh, ngaca sendiri, direkam sendiri. Terus kalau besok mau direkam kayak tadi kayaknya si Fadil ya tuh, Fadil punya inisiatif dia ngerekam sendiri, itu bagus karena Ibu nggak bisa ngerekamin. Kalau sekarang saya bisa ngerekamin. Jadi nanti saya kirim linknya. Dari mulai dini kemarin sudah ada, cuman pada hari H saya nggak bisa ngerekam karena linknya dibikin oleh pengelola ya, nggak punya opsinya. Jadi nanti kalian rekam sendiri aja kalau mau, ya sebagai dokumentasi untuk mendengarkan catatan-catatan nanti dari penguji. Kalau baik, kalau begitu kita akhiri saja rehearsal atau latihan seminar KL atas nama Alvin ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi Bu Laila dan juga teman-teman Alvin semua yang full supportnya ya. Untuk besok terakhir Nadia dan Alvin, habis itu selesai. Oke, dan jangan lupa yang sudah-sudah revisinya dilakukan segera kalau bisa sebelum tanggal 5 biar nilainya bisa masuk. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.